Horas. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Adorang sota mulai acara parmingguan di Jabu. Ima minggu paduahon dung Epipanias. Asata parade roha doho pikirata martang yang nahohom mahita. Amen. Tapuji matuhatta sian buku ende nomor onom ayat sada ro di ayat 2. Jongjong Mahita. Mar hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi purbadia, na tumupa langit dohot tanoon. Amen. Mandok mauliate mahamudi amai, na mga roro hita sian gonggoman ni haholoman, jalan na paucaton hita tubagasan harajoni anak haholongan ni rohana. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, di papatar hodo dirim marhite-hite hatami, naung doho dohami di halomon roham marhite sian panesami di dosa nami, atong papatar madirim turohanami, asa hutan dahami ho, jala asa hutang ihon hami suara ni anakmu, jala asa hujalo hami tondi purbadia, mar hite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Tapuji matuhatta sian buku ende nomor 72 ayat 5. Sa
Tabege mapati ni debata di hari mingguon imasian Kolose sada ayat 12 on ma didok disi mandok mauliate mahamu diamai naung patauhon hamu manjalo tohap na di bagasan hati orani si teanon di akan nabadiai imasahat na atong rap manggidogogo mahita sian Tuhan debata lau mangulahon na hombar tu patik nai. Ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulaw na hombar tu patik mi. Amen. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 518 ayat sadaro di ayat 2. Jongjong Mahita. Tapaserep marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogon na sohatu dosan jal amanami. Hujo hami do guarmu na badiai. Alay na targogot hami marningot dosa nami. Say marasi ni roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus. Anak ni debata na gabi jolma ala ni hami namate jala na hehe siyan namate. Namanay tu banua gijong doho mangodihon hami. Asiroham di hami. Sepatoktong madihami roha hamulyaton tuho. O ton di porbadia. Pangapul na marsak roha. Pamalum na saluhut na bernit. Binahen ni dosa nami. Roho maho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian dinasa asi ni roha. Se unang tulak kami. Se tangihon mahami. Hoale debata ama anak dohoton di porbadia. Amen. Tabigi mabaga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Ala ni pangalusyota do ubahen na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana pisak-pisang perhitian ni hasonangata.
jala binahe ni bugang na malumita hilala. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Hudul mahita. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 161 ayat 5. Tajahama hatani di bata epistel diari mingguon imasian Yohanes sada ayat 20 sia ro di ayat 42 tajahama marsikat soring torang ni arinai di ida si Yohanes ma Yesus rotusi jadi di dogma odo biru-biru ni debata nama morsan dosa ni portibion Ibana dona huroki siapuliku rosa da halak naung jumolo ado ngasa au ai perculuhiad do ibana. Au pe dang hutada ibana alai asatada ibana ni halak Israel ubahe na ro au madidihon aek. Dungi di hati dako si Yohanes ma nin nama wida do tuai tuat saudara pati siaban wagi jangi jalamian di ibana. Aupe dang hutada ibana jolo alai ibana na marsuru au madidihon aek ido mandok tuau ia tusi di idaho tuat tondi i jalamian di ibana do si didihon tondi porbadia asanunga huida jalahu hajong cokon ibana do anak ni debata marsogot nai jongjong muse si Yohanes disi dohot si seana dua halak. Jadi dinani idanai Yesus mamulus nin nama odo biru-biru ni debata. Jadi di bege si seana na dua ima hatana gabe di ihuton ma Yesus. Dungi humusor ma Yesus di ida manasida na mangihuton ibana jadi nin nama madok iba. Ahado nani dua muna jadi didok nasida mamadok ibana rabi namadok guru di dia doho seorang jadi didok mamandok nasida Roma hamu asa di ida hamu dungi Roma nasida di ida ma parmianana lao serap manasida dohot ibana sadarinai tar dipukul 4 mai. Si Andreas dona saama ni si Simon Petrus dona sada sian na duai na upigi hata ni si Yohanes dohot mangihuton ibana. Dungi pajupang maibana jumolo dohot si Simon dongan na sa ama jadi didok mamando ibana nunga jupang hami Mesiasi astuana Kristus rap mahitam mandok. Laos ditogihon maibana tu Yesus. Alai di bereng Yesus ma ibana huhud si Simon anak ni si Jonas doho si Kepas maho guarana aswana batu mama Petrus ima sahatna martua maaka na tumangihon hata ni dibata jalan nau peapsa amen. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 655 ayat sada dohot ayat 4.
Jongjong Mahita. Atong tahatidakon ma haporsyatai songona hinatidakon di dongata sa haporsyon di sadok portibion rap mandok mahita au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imanan tinubuhon ni si Maria na gabi-gabiasian tondi porbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaw na bernit di panguman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau na pinarsilang na tua tubano toro dung ditanom na mula mangulo di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun di bata Jehovah amanay pargogo na sohatu dosani disimay banapay mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot dihasesani dosa do dihatai na mandok mula mangulu do sogot daging ni halak nang mate dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Hudul Mahita. Tapuji matuharta sian buku ende nomor 774 ayat sada rodi ayat 2. Huhut tapupungu pelian.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Selamat bersuka cita untuk menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua sesudah Epifanias ini, yaitu dari kitab Yesaya pasal 49 dari ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Begini bunyinya. Dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang maha kudus. Kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Rajanya akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kuasa, maha kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan melalui nubuatan Yesaya di minggu Epifanias yang kedua ini memaparkan kepada kita siapakah Yesus dan bagaimanakah kita meneladaninya. Bagaimana kita mengenal Yesus, lalu kita bisa menerapkan kepada diri kita sendiri. Siapakah aku? Siapakah kita? Saudaraku, kita tahu bahwa perikop ini sering disebut sebagai nyanyian hamba Allah Ebed Yahweh. Memang sering yang dimaksudkan dengan hamba Allah ini adalah Yesaya. Ada penafsir yang mengatakan itu, tetapi kebanyakan penafsir menunjuk bahwa hamba Allah itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus, yang dipilih Allah untuk menjadi hambanya guna menyelamatkan bukan hanya Israel saja, tetapi seluruh dunia, dan yang juga disebut sebagai terang dunia. Saudara-saudaraku, perikop ini memuat banyak hal yang indah. Karena itu mari kita coba ambil beberapa hal saja. Yang pertama, dinyatakan bahwa hamba Allah itu adalah yang dipilih Allah sendiri. Allah sendirilah yang memilih Yesus kita menjadi Tuhan. Malah dinyatakan bahwa Dia sudah dipilih mulai dari kandungan, dan tugasnya adalah untuk menyelamatkan. Dan bukan hanya menyelamatkan Israel atau keturunan Yakub, tetapi seluruh dunia.
Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di epistel Yohanes 1 ayat 29 tadi, Yohanes mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah yang harus dikorbankan, yang harus mati untuk menjadi penebus dosa dunia. Itulah yang dilakukan Yesus di Golgota. Yesus mau mengorbankan dirinya di kayu salib untuk mendemonstrasikan bahwa dia adalah hamba Allah yang ditetapkan Allah untuk menderita. Untuk apa? Itu yang dikatakan di ayat 5 dan ayat 6. Dia harus menderita bukan hanya untuk menyelamatkan Israel, tetapi untuk menyelamatkan seluruh bangsa-bangsa, seluruh dunia. Dan itulah yang terjadi ketika Yesus bangkit dari kematiannya. Dunia dan seluruh isinya telah diselamatkan karena dosa, maut, dan iblis sudah dikalahkan. Lalu sekarang kepada kita, saudaraku, bila Yesus itu adalah Allah yang sudah menderita, lalu sekarang siapakah kita ini? Setiap orang yang menerima keselamatan yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu saya dan saudara-saudara sekalian, telah ditetapkan menjadi hamba Allah sama seperti Tuhan Yesus. Itulah yang ditekankan oleh epistel tadi. Mau mengikuti perbuatan Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya yang mau memberitakan Yesus kepada orang lain sehingga mereka mau mengikut Tuhan Yesus. Kita harus yakin bahwa Tuhan telah memilih kita menjadi hambanya. Karena itu kita harus mau diutus menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini, untuk dengan memberitakan berita keselamatan, untuk membawa orang-orang kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, itu adalah tugas, bukan pilihan, tetapi adalah keharusan, adalah kewajiban. 1 Korintus 9 ayat 16. Celakalah aku bila aku tidak melakukannya. Karena itu saudaraku, jangan ada lagi yang menolak, jangan ada lagi yang menunda-nunda bila Tuhan sudah memanggil kita. Ingat, bila Tuhan memanggil, itu adalah sebuah kehormatan. Itu adalah sebuah kesempatan dari Tuhan menjadi hambanya untuk membagikan harta termahal sedunia, yaitu keselamatan kekal yang telah disediakan Tuhan Yesus bagi seluruh dunia ini. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Dan Tuhan berharap semua kita yang mendengarkan khotbah ini, siapapun kita, ama, ina, naposo, remaja, anak-anak, semuanya hari ini hendaknya kita memberi jawaban yang tulus, mengatakan, di sini aku Tuhan, utuslah aku mau menjadi hambamu seperti Tuhan Yesus, utuslah aku. Lalu apa tugas utama seorang hamba Tuhan? Ini perlu bagi kita. Karena banyak orang terutama di gereja HKBP merasa bahwa tugas kita adalah mendirikan gereja. Tugas kita adalah membangun organisasi yang hebat. Saudara-saudaraku, ingat, bukan itu. Bukan itu. Itu semuanya hanyalah alat. Tetapi tugas utama orang Kristen adalah sama dengan tugas utama Tuhan Yesus, yaitu membawa keselamatan kepada semua orang. Fokus kita bukanlah uang. Fokus kita bukanlah gedung. Fokus kita bukanlah organisasi. Tetapi fokus utama dari seorang pelayan hamba Tuhan adalah orang. Jolmado, yaitu supaya semua jolma, supaya semua orang menerima Tuhan Yesus sehingga mereka selamat. Saudaraku, jangan pernah lupakan itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mari kita coba simak apa yang dikatakan di ayat 4. Di sana dikatakan bahwa memang tugas itu tidak mudah, tetapi sangat-sangat berat.
Bahkan di ayat 7 dikatakan hamba itu terhina, dijijikkan oleh bangsa-bangsa. Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia bukan hanya memberikan waktunya dan tenaganya, tetapi dia juga menerima hinaan, pastap-pastap, tijur, haleaon. Bahkan dia harus mengorbankan nyawanya. Yesus harus mati di kayu salib. Namun demikian saudaraku, Tuhan tidak pernah menyuruh hambanya hanya untuk menjadi korban. Tidak pernah. Tetapi justru sebaliknya. Bila Tuhan mengutus hambanya, Tuhan pasti memperlengkapi mereka. Mungkin kita akan berdalih bila kita diutus. Kita akan berdalih sama seperti Musa yang tidak tahu bicara, yang bukan ahli pidato. Atau mungkin kita berdalih seperti Yeremia yang merasa masih terlalu muda. Tetapi saudaraku, lihat, Tuhan memberi hambanya itu kemampuan. Kita baca di ayat 2. Saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan, ia membuat kata-kataku setajam pedang. Ia menyembunyikan aku di dalam tangannya. Ia melindungi aku. Ia menjadikan aku seperti anak panah yang terasah dan menyimpannya dalam tabung supaya siap dipakai. Demikian juga dengan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Sesudah Yesus mengutus para murid-muridnya untuk pergi menginjili, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Yesus memberi jaminan di Matius 28 ayat 20 itu. Di sana Yesus mengatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kepada murid-muridnya Yesus mengatakan, aku akan mengutus roh penghibur, Roh Kudus untuk menyertai kamu. Saudaraku, itulah yang dialami banyak orang. Terutama sahabat-sahabatku di BKS Marturia yang giat memberitakan Injil Kristus. Di awalnya banyak dari mereka merasa, saya ini tidak bisa apa-apa. Saya ini tidak mampu, saya ini tidak punya bakat. Tetapi lihat saudaraku, setelah mereka mau memberi diri sepenuhnya, ketika itulah Tuhan mengubahkan mereka menjadi orang-orang yang hebat. Karena itu mungkin kita akan berkata juga hari ini, Pak Pendeta, saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya ini, tidak punya itu. Dan saya tidak tahu apa-apa tentang Injil. Saudaraku, ingatlah. Yang Tuhan butuhkan bukan kemampuanmu. Tetapi yang Tuhan butuhkan adalah kesudianmu. Yang perlu kita dengan tulus mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Maka selanjutnya Tuhan yang akan bekerja. Tuhan yang akan memberi kita kemampuan. Seperti dikatakan tadi, Tuhan yang menjadikan kita menjadi siap pakai. Tuhan yang akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Pasti ketika kita mau melakukan tugas hamba Allah, kita akan menghadapi banyak tantangan, hambatan, juga pergumulan, juga perlawanan, bahkan penolakan. Tetapi saudaraku, jangan pernah takut, karena ada jaminan yang pasti, yaitu jaminan penyertaan dan perlengkapan dari Tuhan. Karena itu saudaraku, mari hari ini Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada kita dengan terang benderang, bahwa dia adalah hamba Allah yang telah dipilih Allah untuk menderita, untuk memberikan nyawanya guna menyelamatkan dan memberi keselamatan bagi manusia dan bagi seluruh dunia. Dan Tuhan Yesus telah melakukan itu dengan pengorbanannya di kayu salib dan dengan kebangkitannya dari kematian. Dan sekarang Tuhan memilih kita menjadi hambanya, menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyebarkan keselamatan itu. Untuk itulah
Tuhan sengaja menempatkan kita masing-masing di tempat kita masing-masing, di tempat di mana saudara bekerja, di lingkungan di mana saudara tinggal, dengan satu tujuan, agar saudara-saudara, agar kita semuanya bekerja sebagai hamba Allah. Dan sekarang apa jawabmu, saudara? Memang berat, tetapi jawablah dengan tulus. Di sini aku Tuhan, utuslah aku. Dan selanjutnya Tuhan kita yang akan mengurus segala-galanya. Tetapi masih ada satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya, saudaraku, itu hal yang ketiga yang bisa kita petik menjadi renungan dari perikop kita ini. Perikop ini merupakan panggilan dan penugasan Tuhan bagi hamba Allah untuk pergi kepada Israel, teman sebangsanya yang sedang menderita dalam pembuangan. Hamba itu bertugas untuk menghibur, untuk menguatkan iman teman sesamanya, agar mereka tetap percaya kepada Tuhan, percaya bahwa mereka akan diselamatkan. Tetapi bukan hanya itu, saudaraku. Tuhan mengutus hambanya untuk meyakinkan Israel bahwa justru di pembuangan itu Tuhan menugaskan mereka agar mau menjadi terang bagi bangsa lain, terutama bagi bangsa yang membuang, yang menjajah mereka. Agar semua orang-orang yang Israel yang di pembuangan itu menjadi terang bagi orang lain. Melalui hambanya, Tuhan mau mengingatkan Israel agar mereka jangan mau terkubur oleh penderitaan, dan jangan hanya mau mengurus dirinya sendiri atau bangsanya sendiri, tetapi mereka harus melihat rencana Tuhan yang justru dalam penderitaan tersebut menugaskan mereka agar menjadi terang dan menjadi pemberi kekuatan bagi orang lain, terutama bagi bangsa yang menjajah mereka. Penderitaan yang Tuhan biarkan terjadi bagi kita, saudaraku, ingat, bukanlah dimaksudkan untuk membuang, bukanlah dimaksudkan untuk membuat kita jatuh atau tenggelam, asagabi lono kita, tidak. Tetapi justru di dalam penderitaan itu kita diutus menjadi terang, menjadi penguat, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Saya cerita dulu, pernah seorang hamba Tuhan mengalami derita. Anaknya meninggal dalam usia remaja. Dan beberapa tahun sebelumnya juga dia telah kehilangan putrinya satu-satunya. Tetapi ketika mayat anaknya itu tiba di rumah, semua pelayat-pelayat terutama ruas nihurianya sudah menangis, meraung sekuat-kuatnya. Tetapi si hamba Tuhan itu keluar dari mobil jenazah dengan sangat tenang. Dan dia sendiri yang turun langsung menghibur semua orang yang sudah meraung-raung itu. Dia cukup tenang, wajahnya tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Beberapa waktu kemudian saya bertanya kepada dia sebenarnya apa yang terjadi. Saya sangat terkejut ketika dia mengatakan kepada saya begini, "Amang, justru saya yang berterima kasih. Bukan karena Tuhan mengambil anak saya itu, tetapi karena Tuhan memberi saya kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan dia, mengurus dia, merawat dia, mengasihi dia selama dia hidup sekian puluh tahun ini." Saudaraku, dari situlah saya melihat penderitaan yang dialaminya itu telah menjadi berkat, telah menjadi pencerahan bagi orang lain melalui hamba Allah itu. Dengan peristiwa itu banyak ruas nihuria yang semakin memahami apa arti penderitaan itu bagi mereka. Banyak orang yang ketika mengalami penderitaan bisa
menjadi jamita na mangulu bagi orang lain. Karena itu saudaraku, bila kita sedang menderita, mengalami kesusahan yang sangat berat, jangan biarkan dirimu terpuruk. Jangan biarkan dirimu dikubur oleh penderitaan, dan jangan menunggu untuk dihibur orang. Tetapi teladanilah hamba yang menderita ini. Berilah dirimu dikuatkan oleh Roh Tuhan, sehingga penderitaan dan pergumulan kita itu diubahkan oleh Tuhan menjadi kesaksian yang menguatkan, menjadi kesaksian yang menjadi teladan untuk diikuti banyak orang. Diubahkan menjadi jamita na mangulu, sehingga penderitaan kita itu menjadi terang bagi orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menyatakan bahwa Yesus adalah hamba yang harus menderita untuk menebus dan menyelamatkan kami orang berdosa ini. Biarlah dengan firman-Mu ini, hari ini kami yang mendengarkan khotbah ini mau mempersembahkan hidup kami menjadi hamba-Mu, menolong orang lain agar semuanya datang dan menerima Tuhan Yesus sehingga mereka selamat. Dan kami mohon Roh-Mu menguatkan semua hamba-hamba-Mu untuk melakukan pengutusan-Mu. Ya Tuhan, kepadamu kami serahkan seluruh hidup kami. Hanya Engkau dah andalan kami. Penyertaan-Mu menjadi kekuatan kami. Berkatilah kami ya Tuhan yang Maha Kuasa. Berkati pekerjaan kami, usaha kami, studi kami. Berkatilah kesehatan kami dan juga berkatilah keluarga kami. Berikanlah kami sukacita menjalani segala keadaan dalam hidup ini. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah gereja-Mu, terutama HKBP yang menjalankan, yang memulai program sentralisasi keuangan, agar semuanya berjalan dengan baik, bisa memberikan sukacita dan kekuatan bagi para hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu. Bapa di sorga, berkatilah bangsa kami agar tetap bersatu, agar tetap solid, agar tetap aman, tetap sejahtera. Terima kasih Bapa yang Maha Agung dan Maha Mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tetapi kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Hamua kadungan nuaik tapasahat mapiliata huhut mahita marede sia nomor 75 ayat sada dohot ayat 2. Jong mahita saluhutna.
Datangnya koma peleata. Ali di bata manami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut silehol-lehon na rin dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahata mi masya na nilehon mituhami pilihan na mituho. Sa ijalo may gabi uap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulhok karajaw mo dito nga tungan yung huriyam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putadahami godang ni silehol-lehom mituhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaomu, say saut malomo ni Roham di Banua Tuangaon, songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sa darion hanguluan siapari, se sama dusa nami, songo panisa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor hom madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.